satu-satunya karya seni yang apabila ditinjau dari segi kebutuhan manusia itu paling komplit, paling sempurna, paling lengkap, paling dalam. Seni-seni yang lain tidak mungkin bisa sedalam seni Bunsi. Seni yang lain tidak mungkin sedalam seni Bunsi. Oke, kata kunci itu. Ya, saya bisa mengatakan demikian. Saya bisa merangkai secara rasional. Salam sehat, selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Mau transaksi 36 pohon enggak? Aneh. Ya, 36 pohon, satu pohonnya yang ada yang 250, ada yang ada yang harganya mboten enten kula anu pohon 250, enggak, ada yang 30, 30-an, 20-an. Ada yang 1 jutaan, ada yang komplit. Di Bali Iya, mau dipakai orang Bali atau nanti Iya. dari Bali diekspor? enggak ngerti. Pokoknya dibeli pokoknya 30. 36 36. Yang di sini apa di mana? komplit. Di kebun-kebun yang lain. Iya. Ada 3 kebun ya? 4. Oh, 4 ya. Tak remeh, kaki muntel ini. Mas, ini pengen jago kan? Saya tuh gini loh Mas, penasaran dengan dulu Mas Joko menyampaikan filosofi filosofinya Bunsi, ya. Kemudian filosofinya orang menanam pohon atau tanaman yang lain, menghidupi pohon. Itu saya pengen jelaskan biar masyarakat konco-konco ngerti. Gimana? Nah, begini, saya ulang komplit aja ya. Komplit, paket komplit. Ya, satu-satunya karya seni yang apabila ditinjau dari segi kebutuhan manusia itu paling komplit, paling sempurna, paling lengkap, paling dalam. Seni-seni yang lain tidak mungkin bisa sedalam seni Bunsi. Seni yang lain tidak mungkin sedalam seni Bunsi. Oke, kata kunci itu. Ya, saya bisa mengatakan demikian. Saya bisa merangkai secara rasional. Tapi kalau seneng, kalau tidak seneng, saya tidak bisa ngomong. Ya, mulai senang. Ya, kalau saya ngomong seneng ras seneng bubar, tidak jadi ngomong. Tapi saya bisa merangkai secara rasional. Karena Bunsi itu kan adalah satu-satunya karya seni yang tidak ada kata selesai. Tidak ada kata selesai. Tidak ada kata selesai. Iya. Oke, maksudnya tiap hari dirawat. Iya, tiap hari dirawat. Makanya di Jepang itu diwariskan dari kaisar ke kaisar. Di Cina dari dinasti ke dinasti. Makanya ada Bunsi usianya sampai sekian abad gitu kan. Sekian abad. Iya. Sekian abad itu ya memang Bunsi itu awalnya aslinya Bunsi itu asalnya itu Cina. Asalnya Cina, bukan Jepang ya Mas? Dan aslinya Bunsi itu Cina, tapi yang mengpublikasikan secara internasional Jepang. Oh gitu. Ya, bahkan asosiasi internasional itu aja nippon. Oh. Ada. Oh, saya pernah ikut ASPAC, Asia Pasifik. Ya, ASPAC, Asia Pasifik, kontes tingkat Asia Pasifik. Terus ininya Mas, tadi filosofi tadi ya? Oke.
Karena Bunse itu satu-satunya karya yang tidak ada kata selesai. Maka seni Bunse itu bisa ditinjau dari segi religi, psikologi, filosofi, mitologi, medis, ekonomis, estetikanya ya. Iya. Estetis ya. Nah, satu-satu Mas sekarang. Satu-satu. Ini top ini. Jadi Bunse itu ada 7 aspek kehidupan manusia. Gini, saya sebelum menuju keterangan itu, karena satu-satunya karya seni yang tidak ada kata selesai hanya Bunse. Contoh, sampean seni yang lain, katakanlah sampean membuat musik, seni patung. Oh, patung. Oke. Ya rampung selesai. Kita membuat patung, rampung selesai. Itu di sawah jadi seni itu ya. Hancur setelah selesai. Ya. Sampean buat lukisan. Okay. Rampung selesai. Rampung selesai. Buat kaligrafi, rampung selesai. Sampean buat lagu, pol aransemen, udah nggak bisa lagi. Aransemen, tapi bisa diaransemen lagi loh. Loh, iya aransemen kan sudah. Aransemen kan cetak ulang terus. Oh, cetak ulang itu namanya. Iya. Bunse nggak bisa. Itu sudah dapat dikonteskan, dapat medali emas, dapat tugas besok tidak ada kata selain ini tak cukur, ini tak pruning, ini tak ganti pot, ini tak ukir, ini tak ganti media, tak pupuk, tak wah udah nggak ada kata selesai. Kalau tanah diganti nggak? Ya ganti. Ganti juga tanah itu. Nah, pohon-pohon tertentu ganti tanah itu ada yang kekuatannya itu cukup 4 bulan. Ada yang 3 tahun di dalam pot itu. Iya, tanahnya itu. Iya, unsur haranya itu. Itu kenapa kalau diganti itu kenapa? Ya karena habis unsur hara, karena medianya kan kecil. Oh, gitu. Kalau udah ganti tuh oyotnya itu udah penuh, itu hingga bacek. Bisa mati. Iya. Tidak selesainya itu ya. Bisa ganti pot, ganti tanah. Iya. Diukir, dijungkir, dipruning, dipot, ganti bentuk, ganti muka. Nggak ada kata selesai. Sampai ya, pohonnya mati atau yang punya mati. Udah, nggak bisa tidak. Pohonnya mati atau yang punya mati. Iya, hanya itu rumusnya. Oke, masuk. Ditinjau dari segala religi. Religi, oke. Bunse ditinjau dari segi religi. Iya. Yang namanya bicara religi agama itu kan hampir seluruh aspek kehidupan manusia masuk dalam religi. Iya. Masuk di dunia Bunse. Nah, Bunse itu kan makhluk. Oke. Makhluk hidup ya. Makhluk Tuhan. Ya, manusia makhluk. Bunse makhluk. Nah, mohon maaf, panjenengan agama apa? Agama Islam. Nah, ini biar Islam. Pura kita tidak ngerti. Iya. Agama Islam. Coba bagi orang Islam pasti pernah mendengar kisah seorang yang sangat banyak dosanya karena memberi minum anjing yang kehausan saja bisa menyebabkan dosanya diampuni. Apalagi kita setiap hari ini terus memberi minum, nyirami itu ya, nyirami. Makhluknya Tuhan. Makhluknya Tuhan kita tiap hari. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai hal-hal yang indah. Nah, kita itu Bunse, tidak ada orang pencinta Bunse walaupun udah di alam tujuannya merusak, tidak ada. Kalau boleh diganti mesti diganti. Iya, diganti supaya tetap indah atau lebih indah ya. Gitu. Itu apa itu bagi yang Islam. Bagi yang non Muslim, katakanlah pohon. Salah satu pohon itu ada dijadikan lambang kesucian bagi mereka. Contohnya apa? Pohon cemara. Pohon cemara. Ya. Kalau Natalan dipakai. Terjemahkan sendiri. Nanti dalam-dalam takut salah. Dijadikan lambang kesucian bagi mereka. Iya. Bagi pencinta Siddhartha Gautama. Lah, sampai sekarang diurui Siddhartha Gautama itu
penanam pohon bodi. Pohon bodi lah, pohon bodi itu memang ya memang unik Mas. Itu memang daunnya itu lambangnya I love you. Daunnya itu memang kasih sayang ya. Iya, iya gitu. Memang daunnya ngene iki ngono, memang gitu bentuknya ya gitu. Asli. Makanya bodhisatwa ya itu ya. Bodhisatwa atau itu kan anunya kan? Enggak ada ya saya takut dalam lah ngono ae, hanya sepintas kilas. Iya. Nah, terus juga bagi yang agama lain juga yang pohon itu dianggap agung sekali. Iya. Karena apa? Dewa Daru. Ya. Bahkan itu tidak menyangkut agama, keyakinan, budaya saja. Itu dulu orang-orang sakti, orang Jawa itu kalau punya tongkat bahannya Dewa Daru. Nah, dan ternyata pohon-pohon yang digitukan itu apa? Pohon kesatria punya karakteristik yang luar biasa. Bukan sembarang pohon, itu biasa seperti kalau itu waringin kan, Asian Serat Jiwa dulu mitosnya itu Asiannya waringin sungsang. Ya itu, tapi serinya Asiannya waringin sungsang kalahnya sama Lampah Luku, kalah Rogo Tobi. Gampangannya. Nah, oke. Agama tidak sebatas itu. Nah, jual beli bonsai Mas. Iya. Iya. Jual beli di dunia ini hampir mayoritas sah. Yang kita ngomong yang sah saja. Iya. Tapi yang tidak punya efek samping atau efek yang negatif hanya bonsai. Suatu contoh, orang beli sah tapi terpaksa. Belinya sah tapi terpaksa. Sampean orang kaya, anaknya batuk, gendong anaknya. Ada orang jual es tungtung, beli, nangis kekejen. Mau tidak mau harus apa? Beli. Padahal terpaksa atau enggak? Kira-kira anaknya batuk, terpaksa gitu ya. Wes kliwat atau enggak mikir, artinya wes ikhlas banget gitu ya. Bukan wes ikhlas, gimana? Wes tahapannya wes kliwat. Oh, pasti orang yang punya duit gitu. Iya, tahapannya wes kliwat. Orang ini bukan pedagangnya Mas ya. Nek pedagangnya ya cari uang. Kalau penciptanya berani beli bonsai, kok nggak punya mobil lainnya? Iya. Oh iya. Saya ngomong loh, pecintanya loh ya. Jangan pedagangnya, pedagangnya pendangkel. Golek neng alas. Pencintanya kok wani tuku bonsai 20 juta, wani tuku mobil 10 juta, nggak punya mobil enggak. Berarti artinya memang untuk ya sudah turah lah ya. Nah, wis otomatis melekat. Dan orang yang suka bonsai itu biasanya hampir semuanya rata-rata, di atas rata-rata. IQ-nya, ekonominya, religinya itu, agama apapun itu di atas rata-rata. Biasanya sebabnya apa di atas rata-rata? Lah untuk menikmati sebuah karya bonsai harus pakai standar ilmu tertentu. Nggak bisa, sampean nol menikmati orang iso. Saya cuman deloi paling api gitu. Paling api gitu ya. Paling sebatas itu ya. Ya sama kalau orang Islam mau menikmati sebuah seni qori bahasa Al-Qur'an. Iya. Kok tidak tahu ilmu tajwid ya ora mungkin iso. Oh yes. Wis mesti ya pokoknya ngertinya apik ning ora ero. Iya. Tahu tajwidnya. Oh iya, wis itu modal dasar. Iki kok ora sesuai dengan guna gitu ya. Pasti ya. Jadi mohon maaf tadi apa itu standar tertentu kalau hanya iki seneng lah, nek seneng ra seneng selesai. Iya. Tapi kalau pakai kaidah ya pakai standar ilmu tertentu untuk menikmati saja. Iya. Terus religi masih
Ya yang cetek-cetek itu aja, lainnya dikembangkan sendiri. Iya. Lah sampean apa itu jual beli yang mengandung efek samping apa itu banyak sekali. Orang beli bonsai tidak ada terpaksa. Di rumahnya ada di asri, orangnya dari seneng, dari kerasan neng omah, pergi aja. Apa itu takut nanti kalau tidak ada yang nyirami mati, belinya mahal. Iya. Jadi lawan itu yang cetek-cetek lah. Lah kalau sampean katakanlah efek samping, sampean katakanlah yang ekstrim, jual pondok, jual belinya sah enggak? Jual beli sah. Sah. Efek sampingnya gimana? Katakanlah sampean orang katakanlah umpet muslim yang ekstrim, jual you can see, ya. Jual belinya sah enggak? Jual belinya sah. Lah, tapi oke mudah. Nah, enggak tahu saya enggak bisa menuduh-nuduh demikian. Tuh, dari segini orang beli bonsai mesti tidak ada unsur terpaksa. Tidak ada madorotnya lah. Tidak ada madorotnya. Ojo di selesai aku mau ngombe Mas. Enggak mau. Apa-apa. Lah ngombe kompor ngene wong nang kebon. Nah, ini kan mencerminkan anunya apa namanya? Usaha yang keras. Nah, terus itu dari segi apa itu religi. Sekarang psikologi, oke. Kejiwaan. Ya, tentang psikologi. Secara ilmu psikologi, orang seneng bonsai. Satu, orangnya punya kesabaran yang lebih tinggi. Itu indikator. Indikator bukan yang tidak suka tidak sabar. Iya. Mancing itu juga indikator kesabaran, tapi bukan yang tidak suka itu tidak sabar, belum tentu. Punya kesabaran yang lebih tinggi. Iya. Punya jiwa romantis. Ya. Itu romantis sungguhan, bukan rokok mangan gratis. Dan yang ketiga, orang suka bonsai secara psikologis, punya harapan hidup lebih panjang. I see. Saya sudah bisa ini, tapi perlu dijelasin kepada netizen. Orang seneng bonsai, bahkan bisa dikembangkan seneng apapun. Yeah. Asalkan yang tidak negatif. Iya. Itu punya harapan hidup lebih panjang, khususnya bonsai. Kenapa? Tadi kembali ke awal bahwa satu-satunya karya seni tidak ada kata seni kan bonsai. Yes. Nah, orang yang hidupnya penuh harap dengan yang hidupnya tidak penuh harap, daya tahan hidupnya kuat mana? Ya, yang optimis kan? Yang penuh harap. Ya. Yang penuh. Orang bonsai pasti penuh harap. Ini tak potong gen pukul tok kenikmatan sendiri. Yes. Itu aku ndungga tak tandur urip kenikmatan sendiri. Dandani motong, bahkan pembonsai itu kalau malam Mas, aku sampai tahu-tahu jam 12 jam 1 malam enggak terasa. Motong itu. Iya. Enggak terasa. Makanya saya tuh sering mendorong orang seneng bonsai, mengumpul neng bonsai. Wes pahitan kopi sak gelas, roti sak copotan, wes gue ngobrol sak gelembung ngantuk-ngantuk. Iya. Lah nek kita keluar neng karo perang entek duit. Lah hobi musik kok perang entek duit. Iya. Yo tetep duit bagaimana ada duit. Neng bonsai kumpul-kumpulan wes wetang sak gelas roti sak copotan wes ngantuk. Dan ada perkumpulannya, bukan tidak ada. Iya. Membuat orang optimis, sabar. Ya daya tahan hidup. Lebih usianya lebih panjang daripada yang tidak. Itu karena optimis, semua bonsai optimis. Terus dari segitu tadi religi. Ya, sabar tadi. Ini dari segi religi, psikologi. Ya. Senang-senang penataan. Senang posisi ini kurang bagus. Ini apa itu? Ini pohon ini jangan hanya ngadep, harus dimiring ke barat.
kadang dijungkir ke barang. Iya. Ya jogor waton ngono kuwi tok ya kadang-kadang miring seni ngono. Iya. Ngono ndak dijelaske. Pohon juga gitu. Dijungkir ke diwalik. Miringke. Iya pun ndak mukanya didengeke, didingklokke. Yes. Sesuai dengan selera masing-masing. Jadi orang misalkan merawat atau merangkai bonsai itu ya sesuai selera masing-masing. Iya. Karena keren pakai hati masing-masing. Iya. Dan itu tapi sama seperti seni musik. Sampeyan kreasi itu sakarepmu. Ning umpamanya sampeyan itu ahli gitar. Iya. Kunci itu dipegang. Sininya pegang. Lah sininya sakarepmu itu kreasi. Bisa dipetik, bisa digejreng dari sini, bisa dari sini. Gitu. Iya, itu kreasi. Ini tidak boleh dilepas. Asik. Iya toh, nada dasarnya itu ya. Iya. Dasarnya bonsai tadi. Lah ya itu dipegang. Ini nih bebas ngejreng dari sini pun oleh, dari sini oleh. Gitu, wis sakarpe. Iya. Itu kreasi. Kreasi. Kreasi wis bebas tenan nek ini dilepas ya ucul. Sama bonsai ya gitu, kaidahnya ndak boleh. Iya. Psikologi itu ya. Iya. Itu pokoknya nek wis pakem kecekel kok kreasi mlaku dhewe. Iya. Ya bukan ra ngerti pola dasar kreasi ya gelem udale dhewe ndak jalan. Iya. Ora mlaku. Tetap harus pakai standar. Iya. Standar bakunya. Terus yang ketiga tadi filosofi sekarang itu filosofis kan? Ya, filosofi. Religi, psikologi, ya, filosofi. Oke. Yang namanya ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu adalah yang tahu maknanya, yang tahu tujuannya, yang berfilsafat itu sendiri. Kalau yang tidak berfilsafat tidak tahu maknanya. Oke dulu enggak sih? Iya. Sampean tidak berfilsafat, ngerti rak karepe filsafat? Kan enggak mudah. Oke. Panjenengan Pancasila adalah filsafat. Ya, filosofi negara. Nah, filsafat kan. Ya. Dulu pernah belajar filsafat Pancasila. Ya. Kan filsafat. Ya, oke. Pohon itu masuk filsafat. Apa contohnya? Sampean percaya bahwa raja zaman dulu itu orang top di zamannya. Raja zaman dulu, oke. Percaya? Setuju. Percaya. Sampean percaya memang Soekarno presiden kita pertama itu orang yang top di zamannya? Iya, pasti. Percaya. Sampean percaya bahwa Pak Presiden kita Soeharto itu memang orang top di zamannya? Iya, pasti. Percaya. Ya. Nah, kenapa raja-raja dulu itu kok tanam di depan kerajaannya kok pohon? Mereka nanam pohonnya ya tahu. Punya tujuan enggak? Pasti lah. Nah, itu tujuan itu kan filsafat toh. Iya. Nah, itu udah berarti dia berfilsafat kan. Nah, terus kenapa raja-raja zaman dulu tanam di depan kerajaannya pohon beringin? Iya, yang alun-alun pasti ada pohon beringin, dekat masjid pohon beringin. Sampean kan juga percaya tadi Soekarno kan orang top di zaman. Ya. Kenapa dia juga memasukkan salah satu lambang dalam Pancasila? Kok pohon beringin? Iku ngepasi apa ilmu? Kok bukan pohon mangga ya? Ya, kok orang pohon hijau. Ayo. Artinya pohon itu masuk dalam filosofi ya. Sampean tadi percaya Soeharto orang top di zamannya. Iya. Tahun karo ndak kleru 69. Nah kalau ndak kleru nih 69 mendirikan Golkar. Kenapa lambangnya pohon beringin? Kok tidak pohon melinjo lagi? Ayo. Loh, itu kira-kira pemikiran kok ngepasi? Pemikiran. Ya udah, wis masuk ngono ae. Sampean nek seneng ra seneng bubar, aku ra sida cerita. Iya pasti ada ininya kan. Loh, makanya orang membuat aku sesuatu bisa menerangkan secara logika. Nek seneng ra seneng aku bar wis. Iya. Ra sida wis karepmu bebas. Saya orang fair play. Terus udah gitu aja. Itu filosofinya. Ya.
pohon-pohon yang lain juga ada filosofis. Makanya pohon beringin itu yang dulu itu bonsai mesti beringin ya? Ya, ciri khas bonsai Indonesia. Oh. Beringin ya? Ya memang ciri khas Indonesia. Dan beringin itu di luar negeri juga ini. Maka saya itu punya beringin itu ada 12 jenis. 12 jenis beringin? Iya. Beringin putih, beringin hijau, beringin... Oh, bukan, apa? namanya sendiri-sendiri. Apa? Namanya apa? Oke, beringin Taiwan namanya Kimeng. Itu memang berasal dari Taiwan? Iya. Kimeng. Okay. Ada beringin Filipin, asalnya Filipin. Nah, ada beringin Korea. Ada beringin